Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdi Bukhari Al-Ghifari dengan NPM 2021 1450 1103 kelas R2P. Oke, di sini saya akan mewawancarai narasumber kepada saya tentang kasus pembulian. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini sebagai narasumber saya yang bernamanya Ajma. Iya, saya Ajma, perkenalkan. Sini saya akan memberikan pertanyaan tentang kasus pembulian kepada Anda. Apa itu pembulian sih? Apa yang dimaksud Anda tentang pembulian? Bully ya? Kita banyak mendengar bully, istilah-istilah bully. Tapi kalau menurut saya sendiri, pembulian itu ketika ada satu anak nih yang merundung anak lainnya, itu merugikan anak lainnya gitu, membuat anak lainnya merasa tertekan gitu. Berarti bahasa kasarnya kayak mempojoki suatu anak itu gitu. Iya. Anak itu bareng kita ngumpul nih bareng-bareng nih. Iya. Anak itu kita kayak ceng-cengin, Iya, diledeki, gitu. dijailin. Kan banyak tuh kayak sekarang tuh kasus-kasus anak sekolah banyak yang pembulian. Iya, banyak. Walaupun sekedar bercanda, tapi kan sebenarnya itu menyakiti anak tersebut gitu, karena kita tidak menyadarinya. Iya, namanya omongan kan kita nggak tahu kan. Iya, gitu. Orang ngomong kan ada aja yang asal ceplaknya otak gitu kan. Iya. Apalagi Bisa nggak kerasa kayak gitu. apalagi kayak dulu kita ke sekolah kan, Iya, ngatain bapak, Udin hidungnya gede. Malah di sekolah saya itu masih banyak kasus kayak gitu. Masih banyak. Iya. Ngatain orang tua, ya hati paling otak gitu. Iya, itulah pokoknya. Nah, sebutkan yang kedua, sebutkan contohnya yang termasuk dalam pembulian itu apa contohnya? Nah, itu dia yang saya. Yang tadi ya. Iya. Tadi. Jadi kayak iseng jadi. Nah, iya, iseng jahil yang emang itu menyakiti si anak itu. Walaupun gak kerasa sama kita, walaupun kita ngerasain wah ini bercanda doang kok, padahal kan kita itu menyakiti. Kita nggak tahu kan perasaan anak itu kayak gimana. Kayak kita ngeledekin gitu. Tadi kan kita udah jelasin. Iya. Yang lanjut yang ketiga, bagaimana cara supaya tidak terjadi kasus pembulian? Nah, cara mencegahnya ya. Cara mencegah Iya, supaya tidak terjadi lagi kasus pembulian. Itu pertama harus dari pendidikan awal, yaitu dari rumah, dari keluarga. Setiap orang tua itu mendidik anaknya agar berperilaku baik gitu. Kita dididik itu sama orang tua kan. Iya, benar. Supaya kita prinsip setelah itu misalkan jadi sekolah iya jadi rakyat adil dan sentosa. Oke, bener banget. Itu dari sekolah juga penyuluhan tentang stop bullying. Iya. Dan juga dari kesadaran diri masing-masing sih bahwa kita harus menghargai sesama manusia juga gitu ya. Iya, kayak gimana ya, kayak kita boleh bercanda tapi jangan terlalu berlebihan. Iya, santai aja aja gitu. Iya, kalau bisa mah ya balas lagi lah gitu kan, namanya bercanda kan. Kalem aja. Seberlebihan lah. Iya, seberlebihan. Yang keempat, bagaimana sikap Anda ketika melihat sekitar Anda terjadi ada pembulian? Yang sebelum jawab ini ya, yang turut memprihatinkan itu ketika terjadi pembulian, biasanya kita hanya diam menonton. Banyaknya itu anak-anak pada diam menonton tanpa melakukan apapun. Mungkin yang akan saya lakukan itu melapor ke guru sih. Lapor ke guru ya? Iya. supaya bubar. Iya, masalahnya gini, kan kita tidak mungkin bisa melerai sendiri dong. Iya. Kasus ini kan tidak bisa dicegah hanya seorang diri, butuh bantuan pihak lain kan, yaitu guru. Saling mendukung. Iya. Malah kan banyak tuh kasus pembulian, dia saling menolong satu sama lain untuk membuli. Iya. Ya kan, itu jangan coba gitu. Bener itu ya. Malah satu sama lain untuk saling menolong. Membuli. Iya, bukan Kan ada tuh kan satu orang diterpojoki satu kelas. Jangan gitu kan. Iya. Yang ada malah kena mental anaknya. Jadi anak itu merasa terasingkan dari kaumnya. Nggak boleh kayak gitu. Iya. Makanya pada remaja sekarang kan tuh banyak sekali kan. Banyak banget yang pembulian. Rata-rata SMP SMA ya. Kuliah masih ada ya. Masih ada kayaknya terpojoki. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Saran ke depannya supaya tidak terjadi lagi marak-marak kasus pembulian. Ya, dimulai dari diri masing-masing. Istiqomah kita menjaga perilaku ya, kita perilaku baik, saling menyayangi satu sama lain. Kayak saling sport gitu. Iya. Sering kalau bisa sih setiap sekolah tuh kayak sering ada
seminar-seminar kayak penyuluhan ya, pemberitahuan nih stop bullying, nggak boleh, dampaknya gini. Iya, setuju. Lalu habis itu kan kasih makanan si kotak biar anaknya seneng. Oh Ini iya. seru juga nih seminar Iya, kan. bener. Kita dapat makanan. Oh iya, banyak peminatnya. Banyak peminatnya. Gitu Betul kan. banget. Oke, ada lagi Ada lagi nggak saran ke depannya apa lagi nih? saran kedepannya selain dari sendiri dan penyuluhan, mungkin pilih-pilih teman sih. Dan kita harus pintar-pintar memilih teman ya. Selagi itu baik kita ikuti. Nah, bener banget, selagi Bang. itu buruk mah jangan ikuti. Jangan. Kalau bisa yang buruk itu kita tegur ya kan? Bener, kita ajakin ke yang lebih baik. Iya bener banget. Benar. Ada lagi untuk ini pertanyaannya? Sudah sih sampai sini. Oke, hanya ini yang saya sampaikan. Saya terima kasih kepada narasumber atas waktunya. Sama-sama. Oke, thank you bro. Kapok-kapok. Kapan aja lah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rifa Dartuljana dengan nomor NPM 2021-1450-1104. Di sini saya akan mewawancarai seorang narasumber yang pernah menjadi korban bullying di saat SMP. Baik, selamat sore Saudara Asri. Selamat sore Kak. Sebelumnya saya mau minta waktunya sebentar untuk mewawancarai tentang bullying di sekolah Anda. Boleh? Boleh Kak. Apakah Anda pernah mengalami bullying sebelumnya? Iya, dulu saya pernah mengalami bully waktu saya SMP. Menurut Anda bully itu apa sih? Menurut saya bully itu suatu tindakan kekerasan, baik itu verbal ataupun fisik, untuk menyudutkan suatu pihak tertentu. Menurut Anda apakah bullying merupakan suatu hal yang wajar? Menurut saya bully itu suatu tindakan yang tidak wajar, karena di satu sisi ada pihak lain yang dirugikan dari bully itu sendiri. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Tindakan bully seperti apa sih yang pernah Anda rasakan? Waktu saya SMP dulu, saya pernah dijauhin sama teman-teman saya karena saya nggak memberikan dia contekan tugas. Jadi dia memprovokasi teman-teman saya untuk ngejauhin saya. Dan waktu saya temenan itu dulu kita berempat. Dari keempat itu emang ada satu orang yang lebih dominan, ibaratnya kayak dia lebih menonjol daripada yang lain di grup kami. Dan dia juga sering kayak memukul saya. Bagaimana Anda menggambarkan kepribadian sendiri? Apakah Anda seorang yang pemalu, mudah bergaul, pendiam, atau emosional? Saya termasuk orang yang mudah bergaul, namun pada lingkungan baru dan orang-orangnya juga baru, saya cenderung sulit beradaptasi seperti itu, Kak. Bagaimana sih perasaan Anda saat Anda menjadi korban bully? Tentunya sedih ya Kak, karena aku dijauhin sama teman-teman aku dan ngerasa kayak apa nih yang salah dari diri aku gitu. Terus juga kalau ke sekolah jadi nggak terlalu semangat Kak, karena teman-teman nggak ada yang Mau temenan? Iya, nggak ada yang mau temenan dan ya ngerasa sendiri aja sih Kak. Untuk pertanyaan terakhir, masih merasakan gak sih bulian ini sampai sekarang? Udah enggak Kak, alhamdulillah, karena teman-teman juga kan silih berganti gitu Kak, dari SMP ke SMK, terus sekarang aku kuliah, teman-temannya beda gitu, jadi alhamdulillah sekarang udah enggak sih Kak. Terima kasih ya Kak sudah mau aku wawancarain. Sama-sama Kak. Baik, sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Caya Kandila dengan NPM 2021-1450-1107 dari kelas R2P. Di sini saya sedang bersama teman saya yang kebetulan pernah mengalami kasus bullying semasa hidupnya. Teman saya akan memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Kansa. Sebelumnya izinkan saya untuk perkenalkan diri dulu. Nama saya Jihan Rania. Saya ingin menceritakan pengalaman bully dari kehidupan saya. Oke, langsung ke pertanyaan pertama aja. Menurut Anda, bully itu perbuatan yang seperti apa sih? Bully adalah tindakan yang disengaja, baik kelompok atau individu, dan tidak merasakan perasaan orang lain yang sebagai korban. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya. Kasus bully seperti apa yang pernah kakak alami? Kelompok sih untuk pengalaman saya di SMA. Kalau boleh tahu ceritanya sedikit kayak gimana? Saya waktu itu pernah di forum sama kakak kelas saya, tapi saya nggak tahu inti masalah itu apa. Tapi saya di forum dengan banyak orang bersama teman-teman saya. Cuma saya di situ hampir mau
main fisik ya. Tapi itu tidak jelas untuk masalahnya itu apa, saya tidak tahu. Sampai sekarang belum ketahuan ya. Mungkin udah ketahuan masalahnya apa, cuma karena hal sepele aja sih. Mungkin karena di sekolah itu senioritas, jadi mengikuti zaman dari tahun ke tahun mungkin ya. Saya juga kurang mengerti. Lalu bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang membuli pada saat itu? Saya sangat sedih, mental saya jadi down, saya jadi takut untuk keluar, saya jadi takut untuk mengenal orang, saya jadi takut untuk dekat dengan orang, kayak udah nggak percaya lagi sama orang gitu. Dan saya harus berhati-hati terhadap orang baru atau kakak kelas di sekolah. Oh ya, ngelihat efek bully ke kakaknya sendiri itu, kakak pernah ngelapor ke pihak yang berwajib atau cerita ke orang tua atau ke teman atau gimana itu pernah? Saya pernah ngadu ke orang tua saya, tapi di situ saya untuk menahan orang tua saya untuk melaporkan ini ke pihak sekolah, karena saya takut menjadi masalah ini akan besar di luar sekolah. Jadi saya berhati-hati, makanya saya menyimpan cerita ini sendiri dengan orang tua saya. Ya, berarti kejadian itu benar-benar membuat kakak menjadi pribadi yang introvert juga ya, mungkin Iya. bisa dibilang mentalnya jadi down. Ya, terus selanjutnya ada nggak sih yang pengen kakak sampein ke orang-orang yang pernah ngebully di luar sana, atau kan banyak nih pasti di luar sana tuh yang suka ngebully, masih pentingnya senioritas yang tadi kakak bilang. Iya. Ada nggak sih yang pengen kakak sampein gitu? Ya, untuk semuanya yang nonton ini atau yang ada di luar sana, aku cuma mau bilang kurangin untuk bully dan untuk berhati-hati bicara dengan orang, dan juga sikapnya juga harus berhati-hati, karena kita nggak ada yang tahu ke depannya kalau efek bully itu akan terjadi pada diri si korban. Entah dia bakalan jadi takut untuk mengenal orang, terus juga menjadi lebih takut untuk bersosialisasi karena efek itu, jadinya dia introvert tuh. Dan jadi jangan sesekali untuk membuli, atau baik secara percakapan atau fisik ya. Jadi harus berhati-hati, itu aja. Oke, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita sama saya ini. Mudah-mudahan kejadian yang dialami sama saya ini nggak kejadian sama teman-teman semua. Banyak pelajaran yang bisa dipetik, diambil. Oke, makasih banyak ya kalian udah mau diwawancara sedikit tentang kejadiannya. Sama. Oke. Baik, saya akan tutup video ini. Terima kasih ya sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.